أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. Nah, perhatian ya pemahamannya, pengertiannya. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia jadikan manusia umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Jadi kalau Allah kehendaki itu manusia di dunia ini bersatu. Ya. Tentu akan jadikan umat yang satu, umat Islam semua dah. Enggak ada umat-umat orang lain. Kalau Allah berkehendak itu gampang. Jadi seluruh manusia di dunia ini, kalau Allah kehendaki mereka akan bersatu dalam bentuk satu umat yang disebut dengan umat Islam. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah ini sunatullah, berarti perbedaan itu adalah sunatullah kehendak Allah. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Jadi kalau orang yang diberikan rahmat oleh Tuhan itu, oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berselisih dia, tetapi akan berkasih sayang. Tapi kalau orang yang tidak diberikan rahmat, ya ribut pun, berdebat pun, bertengkar, bahkan saling musuhi dan saling membunuh. Ya seperti Palestina, seperti Israel yang sadis, kejam, tidak berperi kemanusiaan dan membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Itu mereka tidak diberikan rahmat oleh Allah. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Jadi Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk saling berkasih sayang sebenarnya. Jadi dengan hal itulah, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurna kata Allah Subhanahu wa taala kalimat atau keputusan Tuhanmu. Artinya tamat itu tamat, tidak sempurna, bisa tetap. Jadi kalimat
atau keputusan Tuhanmu telah tetap. Apa? La'an jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, yakni bahwa aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Jadi ketetapan Allah yakni akan dipenuhi neraka jahanam oleh kelompok jin dan manusia. Yang apa? Yang kafir. Gitu. Nah, ketetapan Allah begitu. Artinya Allah telah memberikan ketetapan ada surga dan neraka. Gitu kalimatnya. Makanya kenapa manusia berpecah belah. Jadi nanti ada nih tentang manusia yang ketika datang pesan Allah dia kafir, dia mendustakan. Itu dari awal yang kemarin disebutkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa orang-orang kafir itu mendustakan para utusan-utusan. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh, gitu kan. Maka itu semua adalah kehendak Allah. Karena jika Allah menghendaki, maka Allah akan mampu menjadikan manusia ini menjadi umat yang satu. Tetapi tetap aja mereka itu ada saja yang berselisih, berbeda pendapat. Kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Maka rahmat inilah yang Allah jadikan sebagai sebuah anugerah. Jadi walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Jadi kalian begini, Allah menciptakan manusia itu memang berpecah belah, berbeda-beda. Tetapi manusia itu dibagi dua kelompok. Ada kelompok ahli surga, ada kelompok ahli neraka. Yang keduanya ini berselisih pendapat. Yang kedua ini bermusuhan. Itu kalimatnya. Ini ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang pasti, Allah akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Begitupun Allah akan penuhi surga dengan jin dan manusia, yang satu beriman, yang satu kafir. Gitu kalimatnya. Jadi dua-duanya akan dipenuhi oleh Allah. Surga akan dimasuki, tidak akan dipenuhi oleh orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal saleh. Nah, neraka akan dipenuhi oleh jin dan manusia yang kafir yang mengerjakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan perbuatan keburukan. Kemudian wa kullan naqussu 'alaika min amba'il usuli ma nustadbitu bihi qu'ala. Dan semua kisah rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad SAW, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatinya. Jadi ini mengatakan sini di dalam surat Yusuf itu, dalam surat Hud itu kan kisah. Ingat ada berapa kisah? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, Nabi Musa. Dan tentunya ini adalah kisah nabi-nabi yang kemudian dikisahkan kepada Nabi Muhammad. Karena kalau kita review, kita ulang, Nabi Nuh, Nabi Hud kepada kaum Ad, Abu Saleh kepada kaum Thamud, kemudian Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud, kemudian juga Nabi Lut kepada kaumnya, ya, kepada kaumnya. Jadi kalau Nabi Lut menghadapi kaumnya, menghadapi orang-orang yang homoseksual. Kalau Nabi Ibrahim menghadapi penguasa yang zalim, itu tuh. Kalau Nabi Ibrahim lebih berat lagi, ya. Kalau Nabi Lut hanya bahasanya di desa saja, masyarakat desa itu dia melakukan homoseksual. Tapi kalau Nabi Ibrahim menghadapi penguasa, raja yang luar biasa, kekejaman dan kezalimannya. Nah, kemudian baru ada Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu ya sama, rangkaiannya nanti turunan daripada Bani Israel. Ingat, Nabi Syu'aib itu adalah mertuanya Nabi Musa. Ya, Nabi Syu'aib itu diutus kepada kota Madian, ya, kaum Madian. Ya, kota Madian. Ya. Jadi ketika Nabi Musa di tengah pelariannya setelah membunuh salah satu daripada pengawalnya Firaun, dia lari. Udah sampailah kemudian di sebuah tempat, sebuah kampung yang di situ dihuni oleh Nabi Syu'aib. Nah, Nabi Syu'aib itu punya putri yang cantik. Saat itu dikisahkan dalam Al-Quran itu adalah, ini Al-Quran yang menceritakan langsung dua orang putrinya yang sedang ingin memberikan minum kepada binatang gembalanya, tetapi dia menunggu ngantri karena laki-laki dahulu, kalau perempuan dibelakangkan pada saat itu.
Kemudian akhirnya Nabi Musa membantu memberikan minuman gembala ternak-ternaknya. Kemudian setelah itu si anak perempuan 2 orang itu kembali kepada ayahnya dan kembali lagi kepada Nabi Musa yang saat itu sedang duduk di bawah pohon. Kemudian dia katakan bahwa Nabi Musa diundang ayah. Dan bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib, sehingga kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk atau diminta untuk menikahi salah satu putrinya. Itu kan kemudian Nabi Musa maharnya itu adalah tinggal beberapa tahun. Nanti di situ dijelaskan. Jadi tinggal 10 tahun, sekian tahun nanti akan ada pertemuan ayat itu. Tinggal beberapa tahun bersama dengan Nabi Syu'aib dan istrinya sehingga punya anak keturunan. Sampai kemudian Allah memerintahkan untuk berdakwah ke Fir'aun untuk agar mengingatkan Fir'aun. Gitu tuh. Apakah anak istrinya dibawa? Tentu kalau dalam kisah kan tidak 100% ceritakan. Tapi kemungkinan anak istrinya ditinggalkan bersama Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Musa melakukan perjalanan yang kemudian ditemani dengan saudara yang bernama Harun, ya, saudara kandungnya. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun inilah yang kemudian Nabi Musa melakukan perjalanan yang kemudian nanti bersama keluarganya tentunya. Jadi tidak ditinggalkan, jadi Nabi Musa diikuti oleh anak istrinya. Melakukan perjalanan sampai akhirnya nanti Nabi Musa berbicara langsung sama Allah. Itu kalimatnya. Sampai dikisahkan berikutnya ada banyak. Sampai akhirnya kan Nabi Musa bertemu dengan Firaun dan kemudian terjadi perang antara Nabi Musa dengan Firaun dengan pertentangan antara penyihir Firaun dengan mujizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Sampai kemudian Nabi Musa nanti akan diceritakan dikejar-kejar oleh Firaun pasukannya dan akhirnya Firaun mati tenggelam. Karena kayaknya gitu kisah dalam Al-Quran. Jadi, semua kisah itu yang dalam surat ini ada 7 nabi, ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syu'aib dan Nabi Musa itu dikisahkan kepada Nabi Muhammad. Dan inti daripada kisah itu adalah kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi wa'ada, untuk meneguhkan hati Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita itu harus menceritakan tentang orang-orang hebat masa lalu untuk menyemangati, membangkitkan semangat, memperkuat kokoh diri kita. Nah, negara kita itu kurang menceritakan para pahlawan, ya, sejarah. Makanya pemuda-pemudanya nggak ngerti itu sejarah. Maka kalau nggak ngerti sejarah, dia akan tertanam semangat dalam jiwa. Makanya pemerintah itu seharusnya mulai membangkitkan sejarah diceritakan kepada generasi berikutnya. Dan kita umat Islam juga sama, harus menceritakan daripada perjuangan para alim ulama di Indonesia khususnya, ulama-ulama Indonesia. Terutama ya Nabi aja dikisahkan tentang nabi-nabi terdahulu. Nah itu kita ngajarnya, harusnya begitu ya, menceritakan para orang-orang yang berjasa terhadap negara, bangsa dan agama. Nah kan kurang kadang-kadang di negara kita kan mana, di Indonesia sekarang ini kan, coba anak-anak tanya, tahu nggak siapa misalnya siapa Imam Bonjol, siapa Pangeran Diponegoro, siapa pahlawan-pahlawan misalnya dulu, lain sebagainya. Pahlawan itu kan banyak ya, banyak kan nggak tahu kan siapa itu kan gitu. Kemudian waja'aka fi hadhihi haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalam kisah itu bukan kisah bohongan, tetapi di dalam kisah para nabi dan para rasul itu adalah ada segala kebenaran. Jadi yang dikisahkan atau diceritakan itu bukan sebuah dongeng, tetapi fakta kebenaran dan menjadi nasihat serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wa kullil ladzina la yu'minuna 'amalu wa la magatikum inna 'amilu
Dan katakanlah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukan. Kami pun benar-benar akan berbuat. Artinya kata Nabi, ya sudah, lakukanlah semau-mau. Gitu kalimat Nabi. Jadi ketika Nabi menghadapi pertentangan dari kafir Quraisy, maka kata Allah, ya sudah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, berbuatlah berdasarkan kemauan dan kehendak, karena aku pun akan berbuat sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabku. Gitu. Wantadhiru, dan tunggulah, inna muntadhirun, sesungguhnya kami pun termasuk orang yang menunggu. Jadi biarkan Allah yang memberikan keputusan. Gitu. Kemudian walillahi ghaibus samawati wal ardh, kepunyaan Allah lah segala hal yang gaib di langit dan di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru, dan kepada Allah lah dikembalikan segala perkara. Kullu, seluruhnya. Fa'budhu, maka sembahlah Allah. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun lalai terhadap yang kamu kerjakan. Nah ini jadi kesimpulan daripada ayat ini nih. Kesimpulannya yang pertama, kisah-kisah para nabi yang diceritakan dalam surah itu adalah dalam rangka meneguhkan hati kita. Yang di dalamnya dalam kisah itu ada kebenaran, ada yang disebut kemudian selain mengandung nilai-nilai kebenaran, juga di dalamnya ada nasihat dan peringatan. Di dalamnya ada nasihat dan peringatan. Nah itu. Nah kemudian ketika kita menghadapi orang-orang yang menentang kebenaran, maka silakan, jangan pusing, jangan sedih hati, serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat. Jadi jangan terlalu sedih hati, karena itu semua akan datang. Baru masuk ke dalam surat Yusuf. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam surat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Wallahu a'lam bimuradih. Jadi ketika alif lam ra, Allah yang Maha paham tentang makna. Tilka ayatul kitabil mubin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang jelas. Artinya ini yang dibaca, ini yang kita akan baca. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya berupa Quran berbahasa. Jadi kalimatnya begini, kami menurunkan Al-Quran ini berbahasa Arab. Ini yang kita baca. Kata Allah, kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Artinya ini Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan orang Arab. Maka kata Allah, kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasamu ya Muhammad, dengan bahasa Arab. Kenapa? Agar mengerti. Makanya sebenarnya kita harus mengerti bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi kalau orang Indonesia yang mengerti bahasa Arab, bingung juga tuh. Dia nggak paham juga tentang Al-Quran kan. Maka untuk memahami Al-Quran harus ngerti bahasa Arab. Gitu kan, begitu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Nah ini jadi sebelum kisahkan Nabi Yusuf, Allah memberikan sebuah prolog dulu, mengantar wahai Muhammad, kami akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang sangat-sangat baik ya, daripada kami kisahkan dalam Al-Quran ini. Dari yang kisah itu kami wahyukan kepadamu langsung gitu di dalam Al-Quran. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Artinya kisah ini tidak ada yang tahu. Sudah kisah Nabi tentang Nabi Yusuf ini sudah terlupakan. Jadi gitu kalimat. Jadi simpel begini dalam surah Yusuf. Alif lam ra, wallahu a'lam bimuradih. Maha Allah yang mengerti tentang mana itu. Kami, nah kata Allah, inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Apa? Kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa wahai Muhammad, agar kamu mengerti. Nah setelah itu kami, wahai Muhammad, kata Allah,
aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang sangat baik. Gitu kalimat. Dengan auhayna, yang langsung kami akan mewahyukan kepadamu dalam Al-Quran ini. Gitu kalimat. Yang kami akan langsung mewahyukan. Gitu. Bima auhayna ilaika hadzal Quran. Artinya dengan mewahyukan Al-Quran ini. Artinya mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Jadi simpelnya, wahai Muhammad, kami akan mengisahkan kepadamu sebuah kisah yang sangat baik, yang paling ahsan, yang baik sekali di dalam Al-Quran yang kami akan wahyukan kepadamu. Dan engkau sebelumnya tidak pernah mendengar kisah ini, karena kisah ini tidak pernah dikisahkan lagi. Gitu. Tidak ada yang mengisahkan. Apa kisahnya? Kisahnya adalah idh qala Yusuf li abihi, ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, kepada ayahnya. Ayahnya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yaqub. Ya. Ayah Nabi Yusuf Nabi Yaqub. Ya. Ingat Nabi Yusuf itu kan anaknya daripada Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub itu anaknya Nabi Ishak. Ya. Jadi ada Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yaqub. Yaqub itu punya anak beberapa anak. Yang salah satu anaknya, karena dia punya 4 istri dalam menjelaskan. Nah, salah satu daripada anak istrinya itu Raja Nabi Yusuf, yang punya nama adiknya Nabi, dan bukan Nabi, anak adiknya bernama Bunyamin. Jadi 2 dalam kisah. Nah, Nabi Yusuf ini ketika itu sudah tumbuh remaja. Nah, kemudian dia dalam tidurnya bermimpi. Nah, kemudian setelah bermimpi, maka dia kemudian menghampiri ayahnya, Nabi Yaqub. Ya abati, mimpinya, wahai bapakku, wahai ayahku tersayang, ini ra'aitu, aku melihat dalam mimpiku, ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi atau melihat dalam mimpiku 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya bersujud. Jadi mimpinya Nabi Yusuf adalah dia melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Itu. Jadi samperin ayahnya, ayah, semalam aku bermimpi ada 11 bintang dan matahari serta rembulan sujud kepada. Maka kemudian nanti akan ada lagi kisahnya dalam pertemuan besok insyaallah. Tapi simpelnya kita potong dulu karena bahasa sedikit. Jadi Nabi Yusuf diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia bercerita tentang mimpinya yang dilihat dalam tidurnya, yakni dia melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, itu sampai dulu biar penasaran dengan Nabi. Ya, shadaqallahul azim.